Apa nih? Tenang, jijiin aja dulu. Ngape? Mau skip? Ya udah sana capek gue. Assalamualaikum, hai guys, perkenalkan nama saya Farhatul Muhayyaritonga dengan NIM 2216050027 Prodi Perbankan Syariah A. Di sini saya memenuhi tugas UTS yang diampu oleh Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Sri Hadi MAG. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan apa itu tasawuf falsafi dan tokoh ajaran. Pengertian tasawuf falsafi. Lafaz tasawuf merupakan masdar dari fi'il atau kata kerja. Tasawuf merujuk pada kata sapa atau saf yang artinya bersih atau suci. Penggunaan kata tasawuf untuk pertama kali dalam sejarah terjadi pada pertengahan abad ke-8 Masehi. Secara garis besar, tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Tasawuf ini menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya yang berasal dari berbagai macam ajaran filsafat yang mempengaruhi para tokohnya. Tokoh dan ajarannya, yang pertama Ibnu Arabi, kedua Al-Jilli, ketiga Ibnu Sabi'in. 1. Ibnu Arabi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah Al-Tahi Al-Haytami. Ia lahir di Murcia, Andalusia Tenggara, Spanyol. Ajaran pertama dari Ibnu Arabi adalah Wahdat al-Wujud atau kesatuan wujud yang merupakan ajaran sentralnya. Wahdat al-Wujud ini bukan berasal dari dirinya, tapi berasal dari Ibnu Taimiyah yang merupakan tokoh yang mengecam keras dan mengkritik ajaran sentral tersebut. Wahdat al-Wujud menurut Ibnu Taimiyah adalah penyamaan Tuhan dengan alam. Menurutnya, orang-orang yang mempunyai pemahaman wahdat al-wujud mengatakan bahwa wujud itu sesungguhnya hanya satu dan mengatakan bahwa wujud alam sama dengan wujud Tuhan, tidak ada perbedaan. 2. Al-Jilli. Nama lengkapnya adalah Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jilli. Dia lahir pada tahun 1365 Masehi di Jilan Diwan, sebuah provinsi di sebelah selatan Kaspia, dan wafat pada tahun 1417 Masehi. Ajaran Al-Jilli ini yang pertama insan kamil. Ajaran yang penting menurut Al-Jilli adalah insan kamil yang berarti manusia sempurna. Al-Jilli memperkuatnya dengan hadis. Yang dimaksud dengan insan kamil oleh Al-Jilli adalah manusia dengan segala kesempurnaannya, sebab pada dirinya terdapat sifat-sifat dan nama-nama ilahi. Hal ini sama dengan Al-Arabi yang ajarannya lebih mengedepankan akal. 2. Makamat atau al-martabah. Al-Jilli sebagai seorang sufi dengan membawa ajaran insan kamil, maka ia juga merumuskan makam atau tingkatan yang harus dijalani oleh seorang sufi pula, di antaranya Islam, iman, as-salah, ihsan, syahadah, siddiqiyah, dan kurban. Jadi dapat disimpulkan bahwa betapapun manusia sesempurna apapun dengan nama dan sifat Allah, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa manusia itu tidak bisa menyamai sifat dan nama-nama Tuhan. Yang ketiga ialah Ibnu Sabi'in. Nama lengkapnya Ibnu Sabi'in adalah Abdul Haq Ibnu Ibrahim Muhammad Ibnu Nasar, seorang sufi dan juga filsuf dari Andalusia. Dia berasal dari keturunan Arab dan dilahirkan pada tahun 614 Hijriah di kawasan Murcia dan lahir dari keluarga terhormat. Dia mempelajari bahasa Arab dan sastra. Dia juga mempelajari ilmu agama dari mazhab Maliki, ilmu logika dan filsafat. Ajaran Ibnu Sabi'in yang pertama, kesatuan mutlak. Ibnu Sabi'in pengasas sebuah paham dalam kalangan tasawuf filosofis yang dikenal dengan paham kesatuan mutlak. Pendapat Ibnu Sabi'in tentang kesatuan mutlak tersebut merupakan dasar paham khususnya tentang para pencapai kesatuan mutlak ataupun pengakraban Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua ialah penolakan terhadap logika Aristotelian. Dalam karyanya Bud al-Arif, ia menyusun suatu logika baru yang bercorak iluminatif sebagai pengganti logika yang berdasarkan pada konsepsi jamak. Kesimpulannya, dengan adanya logika tersebut, realitas logika dalam jiwa manusia bersifat alamiah yang memberi kesan adanya wujud jamak sekedar ilusi belaka.